بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan hari yang berkah ini, kami ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wa jazakumullah khairan jaza kepada saudaraku dan para santri sekalian. Wabil khusus Bapak Ibu, orang tua santri dari putra-putra solehnya, yang alhamdulillah 95% santri kita sudah ada di pondok tercinta Ahli Sufa Gunung Binjai Balikpapan. Doa dan dukungan yang telah diberikan dari saudaraku dan Bapak Ibu sekalian untuk media kami berazam media ini akan kami lanjutkan dengan materi-materi berikutnya atau konten lain yang lebih ringkas, lebih menarik, dan lebih dipahami untuk khalayak umum. Dengan mainstream utama kami adalah dakwah dan tarbiyah. Mudah-mudahan media ini memberikan manfaat untuk banyak orang dan menjadikan media ini sebagai amal jariah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, kesempatan hari ini kita akan membahas materi yang berbeda dari sebelumnya. Karena materi sebelumnya adalah membahas tentang akhlak-akhlak yang baik, berikut penjelasannya. Namun pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang akhlak tercela bagian 1, kezaliman. Kenapa kita perlu membahas akhlak yang tercela? Sebagaimana syair yang terkenal dari seorang penyair ternama, di mana beliau mengatakan, Araftu syarra la li syarri, lakin litwakkihi, wa man la ya'riful khaira minasyarr, yaqa' fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengikutinya, akan tetapi agar dapat menghindarinya. Barang siapa yang tidak dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk, pasti ia akan terjerumus ke dalam keburukan. Adapun tujuan dari materi atau tema ini adalah, yang pertama, agar kita semua mengetahui dan memahami larangan dan bahayanya berbuat zalim, yang kemudian kita bisa menghindarinya. Yang kedua, syiar kebaikan ilmu kepada saudaraku sekalian. Semoga mendapatkan keberkahan dan amal jariah lewat media ini insyaallah. Memori awal-awal pembahasan akhlak via daring kita, di mana kita banyak membahas tentang akhlak-akhlak yang baik, berikut penjelasannya. Akhlak adalah suatu bentuk atau karakter yang kuat di dalam jiwa, yang darinya muncul perbuatan yang bersifat iradiyah ikhtiyariyah atau kehendak pilihan, berupa baik atau buruk, indah atau jelek, sesuai pembawaannya. Ia menerima pengaruh pendidikan yang baik dan yang buruk. Kezaliman. Seorang muslim tidak boleh menganiaya dan tidak boleh dianiaya. Maka kezaliman atau penganiayaan tidak akan muncul dari seorang muslim kepada siapapun. Dan ia juga tidak mau menerima kezaliman dari siapapun. Sebab kezaliman dengan berbagai jenisnya yang insyaallah kita akan bahas, ia adalah termasuk yang diharamkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa dalil tentang larangan berbuat zalim.
Dalil yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari, terdapat dalam hadis nomor 2453 dan Muslim nomor hadis 1612. Man zalama qida shibrin tawwaqahu Allah min sab'in ardina. Barang siapa menganiaya atau mengambil sejengkal tanah yang bukan haknya, maka Allah akan mengalungkannya 7 lapis bumi. Dalil yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari, terdapat dalam hadis nomor 4686 dan Muslim nomor hadis 2583. Inna Allah la yumli lidzalim fa idza akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah menangguhkan hukuman bagi orang yang berbuat zalim. Kemudian jika dia menghukumnya, maka ia tidak akan bisa mengelak darinya. Macam-macam kezaliman. Yang pertama adalah kezaliman hamba pada Rabb-Nya, yaitu kezaliman berupa menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kezaliman inilah kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 13. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Allah juga berfirman sebagaimana diriwayatkan oleh nabinya, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Yang kedua, kezaliman hamba kepada sesama dan kepada makhluk yang lainnya, yaitu dengan mengganggu kehormatannya, fisik atau harta tanpa alasan yang benar. Nabi SAW bersabda, man kanat indahu madlamatun li akhihi min ardihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Barang siapa pernah melakukan suatu kezaliman terhadap saudaranya berkenaan dengan kehormatan atau selainnya, maka hendaklah dia meminta kehalalan darinya hari ini, sebelum datang hari yang tidak lagi bermanfaat dinar maupun dirham. Jika ia memiliki amal yang baik akan diambil seukuran kezalimannya, dan jika tidak mempunyai kebaikan maka akan diambilkan keburukan saudaranya lalu dipikulkan kepadanya. Na'udzubillah. Yang ketiga, kezaliman hamba kepada dirinya sendiri, berupa merusak diri dan melumurinya dengan pengaruh berbagai dosa dan kejahatan, keburukan dari kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Quran surat Al-Baqarah ayat 57. Saudaraku sekalian, pelaku dosa besar dan kekejian pada hakikatnya menganiaya diri sendiri, karena menjerumuskannya kepada akibat-akibat yang buruk dan kegelapan, sehingga pelakunya menjadi orang yang dilaknat Allah dan dijauhi olehnya. Alhamdulillah, materi kita cukupkan. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami via Wapri.
Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.